Presiden Prabowo perkuat diplomasi regional di KTT ASEAN ke-46. Sebanyak 17 orang ditetapkan sebagai tersangka terkait pendudukan lahan BMKG oleh Grip Jaya. PPIA Arab Saudi hadirkan inovasi layanan kursi roda untuk jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Ya, halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu yang sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden Prabowo Subianto gencar dorong kerjasama regional di KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur yang menggelar pertemuan bilateral dengan Laos dan Singapura untuk perkuat kerjasama ekonomi. Hari pertama konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-46 dimanfaatkan secara maksimal oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto selepas menghadiri sidang pleno pembukaan di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Presiden Prabowo melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan 2 pemimpin negara ASEAN, yaitu Perdana Menteri Laos dan Perdana Menteri Singapura. Pertemuan dengan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong Syun Sai dilakukan secara terpisah dan tertutup. Namun menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, pertemuan berlangsung dalam suasana yang produktif dan penuh kehangatan dengan fokus utama pada upaya peningkatan hubungan kerjasama khususnya di bidang ekonomi. Menteri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya melakukan diplomasi simbolik di forum regional seperti KTT ASEAN, namun mendorong adanya langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral dan regional yang berkelanjutan. Komitmen ini sejalan dengan posisi Indonesia sebagai salah satu pemain kunci di kawasan. Presiden sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Lau PDR dan Perdana Menteri Singapura dalam percakapan, dalam pembicaraan di kedua pertemuan bilateral tersebut, beliau menyampaikan bahwa perlu ada peningkatan hubungan kerjasama khususnya di sektor-sektor ekonomi. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar sidang paripurna penutupan masa sidang 3 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir yang turut didampingi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI lainnya yakni Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad, Syamsur Rijal, Adis Kadir hingga Saan Mustafa. Sidang paripurna ini merupakan rapat penutupan masa sidang sebelum para anggota Dewan memasuki masa reses untuk kembali ke daerah pemilihannya masing-masing. Selain itu, paripurna kali ini juga menghadirkan BPK RI atas penyampaian laporan keuangan pusat LKPP atau BPK juga menyampaikan hasil ikhtiar hasil pemeriksaan semester. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2024 dan ikhtiar hasil pemeriksaan semester IHPS kedua tahun 2024 beserta laporan hasil pemeriksaannya oleh BPK RI. Pemirsa, informasi lainnya datang dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa pelibatan prajurit TNI dalam mengamankan Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi telah sesuai aturan. Hal itu telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional. Salah satunya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan bahwa terlibatnya TNI dalam mengamankan kejaksaan telah sesuai aturan. Agus menyebut pihaknya memiliki nota kesepahaman dengan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2023, yang salah satunya berisikan penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan. Selain aturan tersebut diperkuat juga dengan terbitnya Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satunya itu, jadi pelibatan TNI di Kejaksaan sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, yaitu tugas pokok TNI dan tugas dalam UMSP, yaitu mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, kemudian penempatan prajurit aktif di Kejaksaan TNI. Kemudian juga
ada nota kesepahaman TNI dengan Kejaksaan nomor 4 tahun 2023 yang isinya yaitu tentang pendidikan dan latihan, kemudian pertukaran informasi, kemudian penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan, kemudian penugasan jaksa sebagai supervisor di Otjen TNI. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galwanggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadlizon membantah isu pembangunan lift dan eskalator di Candi Borobudur yang disebutnya menyesatkan. Ia menjelaskan bahwa yang dirancang adalah chairlift non-permanen untuk membantu akses penyandang disabilitas dan tokoh agama. Mungkin membuat kekhawatiran rekan-rekan. Dan yang ketiga terkait dengan metodologi. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan tidak pernah ada rencana pembangunan lift, pemasangan eskalator, maupun penggunaan eskavator di Candi Borobudur. Usai rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI, Fadli membantah kabar yang menyebutkan adanya proyek yang akan menggerus situs warisan dunia tersebut. Menurutnya, beredarnya video dan informasi sejenis merupakan hal yang keliru dan menyesatkan publik. Fadli menyampaikan bahwa yang sedang dirancang adalah pengadaan chairlift atau kursi bantu naik yang digerakkan secara khusus. Fasilitas ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas dan tokoh agama seperti biksu senior yang kesulitan menjangkau bagian atas candi. Fadli menegaskan ini bukan proyek konstruksi masif, melainkan bentuk komitmen untuk memberikan aksesibilitas yang ramah dan inklusif. Penggunaan chairlift sendiri bukanlah sesuatu yang baru dalam pengelolaan situs budaya. Menurut Fadli, banyak warisan dunia seperti Akropolis, Pantheon di Yunani, Sistine Chapel hingga tembok Cina telah memakai fasilitas serupa dan terbukti tidak merusak struktur situs. Ia menyebutkan chairlift ini bersifat non-permanen dan dapat dilepas kapan saja. Selain chairlift, pemerintah juga merancang jalur lantai portable dari kayu untuk menunjang aksesibilitas tanpa melanggar kaidah pelestarian. Fadli menegaskan seluruh langkah telah melalui pertimbangan konservasi yang ketat. Ia mengajak semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi dan bersama-sama menjaga Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia. Jadi saya tegaskan tidak ada tuh pemasangan eskalator. Yang ada kita memang merencanakan sudah lama pemasangan chairlift. Chairlift itu yang satu kursi itu untuk inklusivitas, untuk disabilitas, untuk senior, untuk bante-bante atau apa biksu-biksu yang senior yang bisa naik ke atas. Dan ini sudah dipraktekkan, sudah dilakukan di semua cagar-cagar budaya di dunia. Saya udah 3 kali ke Angkor Wat. Di Angkor Wat ada. Saya sudah ke Akropolis di Athena, itu juga ada. Biasa itu rampway yang kayak begitu. Bahkan kalau Anda Google aja tuh di Sistine Chapel tuh di Vatikan juga ada. Untuk para kan banyak itu kardinal-kardinal yang sudah sepuh, yang sudah senior atau mereka yang mungkin segala macam itu untuk inklusi. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galwanggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Milad Majelis Dakwah Islamiyah MDI atau sayap organisasi Partai Golkar ke-47, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menggelar Grand Final Musabaqah Tilawatil Quran bagi penyandang disabilitas tingkat provinsi se-Jakarta, Jawa Barat, dan Banten di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Dalam rangka memperingati Milad Majelis Dakwah Islamiyah MDI atau sayap organisasi Partai Golkar ke-47, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menggelar Grand Final Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ bagi penyandang disabilitas tingkat provinsi yang digelar di Masjid Ainul Hikmah, kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat. Acara ini merupakan babak final MTQ disabilitas tingkat Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Partai Golkar untuk menunjukkan komitmen Partai Golkar sebagai partai inklusif dan hadir untuk semua kalangan tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Kegiatan dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan dihadiri oleh Sri Suparmi Lahadalia, istri dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Gubernur Lemhanas, Aceh Hasan Syadzili. Partai Golkar berharap ke depan semakin banyak acara yang mendukung gerakan inklusivitas dan peduli masyarakat penyandang disabilitas dalam bidang keagamaan seperti ini. Hal ini sebagai wujud partai politik hadir untuk memberikan keadilan yang setara bagi semua kalangan. Disabilitas.
Nah, dengan kegiatan MTQ disabilitas ini sebagai perwujudan dari komitmen Partai Golkar untuk terus mendorong bagi pembangunan untuk semua, termasuk diantaranya dalam hal keagamaan juga. Terdapat puluhan peserta penyandang disabilitas yang mengikuti acara ini. Acara ini diharapkan menjadi momen memperkuat dakwah inklusif dan memberikan ruang bermanfaat bagi masyarakat disabilitas dalam mengkaji Al-Quran. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, sebanyak 17 orang diangkut polisi dari lahan BMKG yang diduduki Ormas Grip Jaya di Tangerang Selatan. Belasan orang itu kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu disampaikan langsung Direktur Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam jumpa pers di hasil operasi Brantas Jaya 2005 di Polda Metro Jaya Jakarta Senin siang. Selain itu, Wira mengungkapkan bahwa Ketua Ormas Grip Jaya Tangsel juga terindikasi positif narkoba. Hal ini diusut secara bersamaan dengan kasus dugaan pendudukan lahan BMKG oleh tersangka Ketua Grip Jaya Tangerang Selatan. Sebanyak 17 orang tersebut ditangkap polisi pada Sabtu kemarin dari atas lahan milik BMKG yang berlokasi di Jalan Pondok Betung Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Belasan orang itu terdiri dari anggota Grip Jaya hingga pihak yang mengaku ahli waris lahan. Saat itu polisi juga menemukan indikasi terjadinya kasus pungutan liar yang dilakukan anggota Grip Jaya kepada pedagang seafood kaki lima hingga penjual hewan kurban. Maka itu polisi masih mendalami mengenai kasus tersebut. Tentunya kami masih perlu melakukan pendalaman untuk pemenuhan alat bukti. Karena beberapa kesaksian dari pelapor maupun saksi yang ada di TKP pada saat itu masih perlu pendalaman lebih. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, dua pengedar ganja lintas negara dibekuk Satuan Narkoba Polresta Jayapura Kota. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara petugas dengan kedua pelaku saat hendak ditangkap. Dari penangkapan itu polisi berhasil menyita 7,4 kg ganja. Inilah aksi kejar-kejaran antara petugas dengan kedua pelaku di jalan raya. Kedua pelaku nekat melarikan diri dari kejaran petugas saat hendak ditangkap. Dalam video terlihat dua orang pengedar ganja menggunakan sepeda motor melaju kencang saat hendak ditangkap hingga nekat berlawanan arah. Aksi baku kejar ini terhenti saat petugas berhasil menghadang keduanya di jalan masuk kantor Wali Kota Jayapura. Kasat Narkoba Polresta Jayapura Kota, AKP Febri V. Pardede, mengatakan dari hasil pemeriksaan awal, satu pelaku merupakan warga negara asing asal PNG berinisial GM. Sementara satu pelaku berinisial YO, warga kota Jayapura. Dari penangkapan itu, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 50 plastik bening ukuran besar, 326 plastik bening ukuran sedang, satu karung beras dengan jumlah keseluruhan 7,4 kg. Yang membawa ganja, di mana TKP penangkapannya itu ditanjakan ke arah kantor wali kota, sempat melaksanakan kejar-kejaran, saudara. Namun kita berhasil menghadang mereka di tanjakan wali kota. Kemudian adapun tadi dari pemeriksaan awal untuk jumlah BB total sekitar 7,4 kg. Barang bukti dan dua pelaku kini telah diamankan di Mako Polresta Jayapura Kota untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, pedagang hewan kurban yang berada di lahan milik BMKG mengaku telah menyetorkan uang sewa lahan sebesar 22 juta rupiah kepada Ketua Ormas Grip Jaya Tangerang Selatan. Pasca pengosongan posko Ormas Grip Jaya di lahan milik BMKG di Jalan Pondok Betung, Tangerang Selatan, masih tampak berdiri lapak penjual hewan kurban milik Ibu Ina. Pemilik lapak menjelaskan awal mula dirinya membuka lapak hewan kurban di lahan milik negara tersebut. Awalnya bertanya kepada salah satu anggota Ormas yang berada di lahan tersebut, usai bernego dengan salah satu pengurus Ormas. Dirinya kemudian mentransfer uang sejumlah 22 juta rupiah dari jumlah awal yang ditetapkan Ormas, yakni sebesar 25 juta rupiah ke Ketua Ormas Grip Jaya Tangerang Selatan sebagai biaya sewa lahan dan uang koordinasi. Sementara itu, pasca pengosongan lahan BMKG, omset penjualan harian hewan kurban menurun drastis. Yang sebelumnya bisa menjual 10 ekor sapi, kini 1 ekor pun sulit terjual. Namun dirinya tetap berterima kasih kepada pihak BMKG yang memperbolehkan dirinya tetap berjualan hingga Idul Adha. Itu saya koordinasi sama siapa dan mereka jawab bahwa ke mereka karena mereka sebagai wakil dari ahli waris gitu kan. Oh ya udah, saya bilang gitu. Terus akhirnya kita bertanya-tanya, negosiasi gitu kan, ya udah akhirnya deal. Berarti kalau deal itu berarti ada penyewaan lahannya Bu ya? Iya. Berapa Bu kisarannya Bu? Saya menyewa lahan ini 22 juta. Kondisi terkini, lahan milik BMKG sudah terpasang garis polisi dan papan Mabes Polri serta dijaga ketat oleh pihak keamanan BMKG. Dari Tangerang Selatan, Berita Nasional TV. Pemirsa, evakuasi sebuah minibus yang membawa penumpang wanita dalam kondisi kritis di ruas tol dalam kota oleh petugas patroli jalan raya di Telantas Polda Metro Jaya siang tadi berlangsung dramatis. Petugas harus membuka jalur di tengah kemacetan parah agar bisa mengantar pasien menuju Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Mohon izin dibantu untuk emergensi. Silakan dibuka jalurnya Pak, emergensi Pak, mohon izin, mau dibawa ke Rumah Sakit Darmais. Menggunakan pengeras suara dan nyala sirine, petugas patroli jalan raya di Telantas Polda Metro Jaya siang tadi berusaha meminta para pengendara membuka jalan agar bisa dilalui oleh sebuah minibus yang membawa penumpang sakit. Kemacetan parah di ruas tol dalam kota, tepatnya di gerbang tol Cawang menuju Grogol, membuat petugas harus ekstra sabar agar bisa menerobos kemacetan. Minibus bernomor polisi B1867SLQ awalnya meminta pertolongan kepada petugas PJR yang tengah berpatroli karena seorang wanita yang dibawa dalam kondisi kritis dan harus segera ditangani tim medis. Dua petugas PJR yang bertugas, yakni Aibta Setiril dan Aibda Putra, langsung melakukan pengawalan hingga akhirnya berhasil menembus kemacetan dan tiba di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Oleh petugas, wanita Malang berusia 41 tahun yang tengah sakit keras itu langsung dievakuasi ke dalam ruang IGD untuk mendapatkan pertolongan medis. Meminta tolong kepada petugas PJR untuk melakukan pengawalan karena kondisi adiknya yang saat itu menurut beliau dalam kondisi sekarat. Oleh sebab itu petugas PJR dengan sigap juga melakukan pengawalan dan diantar sampai dengan ke Rumah Sakit Darmais. Petugas PJR mengimbau kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat ketika terjebak di tengah kemacetan ruas tol agar segera meminta pertolongan kepada petugas yang berpatroli. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. KR Fortuner Bandung Titik. Pemirsa, informasi lain datang dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan eksistensi Ormas kerap dinilai sebagai masalah bagi dunia usaha. Dirinya menilai keberadaan Ormas perlu dievaluasi.
Hal itu disampaikan Ahmad Muzani usai hadir membuka seminar politik bagi perempuan di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat sore. Muzani mengatakan pertumbuhan investasi dan dunia usaha diharapkan terus berkembang, namun di sisi lain bermunculan informasi terkait ormas yang kerap melakukan aksi premanisme. Muzani menyarankan pemerintah segera melakukan evaluasi penataan ulang terkait eksistensi ormas. Dirinya menyebut Kemendagri serta kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pembahasan aturannya. Iya, saya kira fenomena ini agak mengusik karena dengan cap dan stempel apapun ormas itu kadang-kadang menjadi problem bagi kegiatan dunia usaha. Karena itu saya kira perlu ada penertiban. Adi Chandra, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya tentunya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Ya, Anda masih bersama kami pemirsa. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya bagi jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah penyediaan layanan kursi roda yang lebih terorganisir dan terjangkau demi mendukung kelancaran ibadah para jemaah yang membutuhkan. Layanan ini tidak hanya mencakup kebutuhan selama di pemondokan atau perjalanan, tetapi juga saat menjalani rangkaian ibadah penting seperti umrah wajib di Masjidil Haram. Untuk memudahkan jemaah dalam mengakses fasilitas ini, PPIH telah menyusun prosedur berjenjang yang sistematis. Jemaah cukup melaporkan kebutuhannya kepada Ketua Kloter, lalu informasi tersebut akan diteruskan hingga ke petugas sektor khusus di Masjidil Haram. Petugas inilah yang akan memfasilitasi penggunaan jasa pendorong kursi roda resmi. Selain layanan berbayar, PPIH juga menyediakan kursi roda gratis yang dapat dipinjam di sektor-sektor tertentu. Jemaah cukup menghubungi petugas untuk meminjam dan mengembalikannya setelah ibadah selesai. Tidak hanya di Mekah, inovasi serupa juga diterapkan di Madinah, khususnya dalam memfasilitasi jemaah lansia dan penyandang disabilitas yang ingin beribadah di Raudhah. Prosedur pelaporannya serupa dengan pelibatan tim bimbingan ibadah dan sektor khusus Masjid Nabawi. Guna memastikan ketertiban, setiap jemaah yang dilayani diberikan kartu kendali agar proses pendataan dan pengawasan dapat berjalan optimal. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, memasuki fase puncak pelaksanaan ibadah haji yang berlangsung di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi mengeluarkan himbauan kepada seluruh jemaah, khususnya mereka yang lanjut usia dan penyandang disabilitas. Di tengah suhu ekstrim yang dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, jemaah diminta untuk mengutamakan pelaksanaan rukun dan wajib haji, serta tidak memaksakan diri untuk menjalankan ibadah sunnah yang berpotensi melemahkan kondisi fisik. Kepala Bidang Layanan Lansia, Disabilitas dan Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah atau PKP2JH PPIH Arab Saudi, Sufianto mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya perlindungan jemaah haji rentan, mengingat ibadah di Armuzna memerlukan stamina dan kesiapan fisik yang optimal. Aktivitas di luar hotel sebaiknya dibatasi agar jemaah tetap dalam kondisi prima dan terhindar dari resiko dehidrasi, kelelahan, hingga heat stroke yang kerap terjadi selama musim haji. Berbagai inovasi dan layanan telah disiapkan PPIH guna memastikan kenyamanan jemaah lansia dan penyandang disabilitas, mulai dari penyediaan transportasi ramah difabel, pendamping khusus hingga fasilitas akomodasi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Semua ini merupakan bentuk perhatian pemerintah agar seluruh jemaah tanpa terkecuali dapat menunaikan ibadah haji secara lancar dan khusyuk. Dengan semakin banyaknya jemaah kategori lansia dan disabilitas, pendekatan pelayanan yang berfokus pada humanisasi dan perlindungan menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini. Pemerintah berharap melalui pendekatan yang adaptif dan responsif ini, seluruh jemaah dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan aman, nyaman, dan penuh keberkahan hingga kembali ke tanah air. Para jamaah haji khususnya lansia dan disabilitas agar senantiasa mendahulukan ibadah wajibnya dibandingkan ibadah sunnahnya. Ya, mengingat kondisi cuaca yang sangat panas, tentunya kami berharap jamaah haji lansia dan disabilitas tidak banyak beraktivitas. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Ya, demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Selini Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.